Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat, yaitu tentang PT Industri Kereta Api Persero atau biasa yang disebut dengan PT Inka. PT Inka itu adalah produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 18 Mei 1981. Fokus kami adalah menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Kami menyediakan berbagai produk untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan kami, serta layanan purna jual atau after sales untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan solusi transportasi terbaik. Selain dioperasikan di Indonesia, produk kami telah menyebar dan beroperasi di banyak negara di dunia, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia. Kantor pusat PT Inka itu berdiri di kawasan Jalan Yos Sudarso, Madiun, Jawa Timur. Keberadaan kantor pusat dan sekaligus pabrik kereta api yang dulu merupakan balai jasa perusahaan Jawatan Kereta Api atau PIKA di atas lahan seluas 22,5 hektar itu menjadi saksi sejarah perjalanan panjang PT Inka atau Persero yang merupakan BUMN manufaktur sarana perkereta apian pertama dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu visi. Visi dari PT Inka itu sendiri yaitu menjadi perusahaan manufaktur dan bisnis terkait yang memberikan solusi terpadu untuk sistem transportasi darat yang berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu misi. Misi dari PT Inka itu sendiri yang pertama membangun manufaktur sistem transportasi dan ekosistem industri. Yang kedua, menciptakan solusi transportasi terpadu dalam sistem transportasi massal angkutan barang. Yang ketiga, memperluas pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, sebagai pusat kompetensi dalam industri transportasi yang mampu mengimplementasikan ilmunya untuk peningkatan kompetensi SDM. Yang selanjutnya yaitu strategi. Strategi dari PT Inka yaitu menjadi basis manufaktur mereka. Jadi, PT Inka memiliki dua strategi, yakni bermitra dengan perusahaan yang sudah mengglobal dan menjadi basis manufaktur di negara tersebut. Sebagai contoh di Selandia Baru. Dengan strategi tersebut, PT Inka dapat menjadi kuat untuk masuk ke pasar luar negeri, namun juga perlu dukungan yang besar dari Indonesia. Yang berikutnya yaitu strategi internasional. Dalam strategi internasional, PT Inka terus mengikuti lelang dan memenangkan tender. Perusahaan milik negara harus memasang tarif harga yang lebih rendah dari perusahaan kereta di Cina agar bisa bersaing di pasar global. PT Inka berpeluang lebih besar memenangkan tender yang dilakukan di Asia seperti Bangladesh, Laos, Filipina, hingga Afrika dibandingkan dengan negara perkereta-apian yang sudah maju seperti di Jepang. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan pada PT Inka yang pertama memproduksi lokomotif dan kereta penumpang yang memiliki performa tangguh dan berkualitas. Yang kedua, membawa ragam fitur yang cukup menarik dan fungsional. Yang ketiga, dapat menembus pasar ekspor di berbagai negara walaupun di saat pandemi. Yang berikutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari PT Inka tersebut. Yang pertama, masalah pada layar di lokomotif. Yang kedua, banyak gerbong kereta api buatan dari PT Inka yang retak. Yang selanjutnya yaitu tantangan. Industri kereta api merupakan investasi yang membutuhkan biaya yang besar. Life cycle-nya juga panjang. Untuk negara-negara yang sudah dimasuki Inka, dipastikan baru akan order lagi beberapa tahun kemudian. Sulit bagi industri kereta api. Kereta api tidak masif pertumbuhannya. Negara yang sudah dimasuki Inka itu sepertinya 10 tahun lagi baru akan order. Periode investasi biasanya 10 tahun. Yang berikutnya yaitu ada anak perusahaan. PT Inka sendiri mempunyai dua anak perusahaan. Yang pertama ada PT Inka Multi Solusi yang merupakan anak perusahaan dari PT Inka yang menyediakan jasa Total Solution Provider di bidang konstruksi dan perdagangan komponen suku cadang perkereta apian dan produk transportasi darat yang beralamat di Jalan Surabaya Madiun, kilometer 161, nomor 1 Madiun, Jawa Timur. Anak perusahaan yang kedua yaitu PT Rekaindo Global Jasa yang berdiri sejak tahun 1998 berdasarkan Akta Notaris Sucipto SH nomor 61 tanggal 25 November 1999. Status beroperasi mulai tahun 1999. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.